Dan terutama kalau teman-teman memang bertujuan ingin terbangnya di international airline, yang pasti bahasa Inggris harus dikuasai. Apakah harus fluent banget gitu? Yang penting understandable. Dari pengalaman saya, waktu saya ikut assessment day, itu yang menantang adalah saat fokus group discussion. Kayaknya kalau udah memang bercita-cita bekerja di dunia pelayanan atau hospitality industry, coba belajar English for hospitality industry, karena itu akan lebih spesifik membantu kita saat melakukan service kepada customer. Cabin crew Indonesia itu fokusnya lebih ke membantu para cabin crew wannabe untuk mempersiapkan diri menghadapi rekrutmen. Jadi yang fokus kita adalah mempersiapkan gimana cara menjawab pertanyaan saat final interview. Gitu. Halo Smartizen, selamat datang di ITC Cast, tempat berbagi insight, inspiratif, dan cerita menarik seputar karir, pendidikan, dan pengembangan diri. Bersama saya Rio yang pastinya menemani kalian ya di bincang-bincang hangat hari ini. Dan kalau ngomongin soal pengembangan diri tuh di era global sekarang ya, situasi sekarang ini pengembangan diri ini sangat amat penting tentunya. Nah, tapi kalau yang namanya pengembangan diri kan harus fokus, harus fokus ke satu arah nih ya, dan kita nggak boleh ada distraksi. Nah, kalau untuk fokus itu kan pasti kan kita harus ngelakuin secara totalitas ya. Nah, kalau kalian sendiri pernah nggak sih kayak ngalamin kalian fokus ke suatu hal, entah itu kerja atau apapun itu, sampai kalian ngerasa kayaknya gua butuh liburan nih. Nah, kalau ngomongin soal liburan, kita nih pasti pengen liburan yang perjalanannya tuh nyaman, aman, terus dilayani dengan baik, servisnya baik, bener nggak sih? Dan kalau ngomongin perjalanan kan pasti kita mengerucut ke transportasi, yang dimana sesuai data sampai saat ini, transportasi yang paling aman, nyaman, servisnya juga oke, itu adalah pesawat, bener nggak? Jadi memang pesawat ini mode transportasi ini data yang saya ambil ya. Ini mode transportasi yang paling banyak diambil sama teman-teman yang ingin liburan, baik itu antar pulau di Indonesia atau ke luar negeri. Nah, kalau ngomongin soal pesawat aman dan nyaman dan servisnya baik atau enggak, saya mau tanya langsung ke Miss Astri. Bener nggak nih Miss, kalau pesawat itu merupakan transportasi yang nyaman dan pastinya aman? Betul sekali, memang ada data statistik yang menunjukkan itu. Dan kenapa menjadi salah satu moda transportasi paling aman, karena memang kru yang terlibat di dalamnya memang sangat terlatih untuk menghadapi kondisi emergency. Betul, oke. Terlatih untuk di kondisi emergency. Stop dulu. Dan di sini kita sudah ada Miss Astri Amijaya. Beliau adalah former Etihad Airways, cabin crew ya, formernya. Lalu ada certified English teacher juga. Lalu ada sebagai mentor di cabin crew Indonesia. Dan yang terakhir certified pound instructor juga. Ini memang multi talent nih Miss Astri nih. Tapi dan di episode hari ini kita akan membahas mau jadi pramugari, ini rahasia lolos seleksi cabin crew bersama Miss Astri. Oke, tadi kalau sudah aku spill, Miss Astri ini ternyata punya pengalaman sebagai pramugari atau cabin crew ya di Etihad Airways cabin crew. Etihad Airways. Aku boleh nanya-nanya nggak nih Miss? Bisa diceritain sedikit nggak sih perjalanan karir Miss Astri ini, kenapa akhirnya bisa bergabung di Etihad Airways ini? Ya, kalau nyeritain perjalanan karir kayaknya nggak mungkin bisa sedikit ya. Jadi udah siap belum? Iya, jadi awalnya sebenarnya nggak langsung tiba-tiba masuk dunia aviasi. Saya itu backgroundnya dari dunia perhotelan. Karena saya adalah alumni Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Dan mengambil jurusan hotel management. Dan saya sempat bekerja 4 tahun di dunia perhotelan sebelum akhirnya memutuskan untuk pin keluar dari comfort zone tuh. Dan mengepakkan sayap lebih tinggi. Asik. Terus iseng-iseng coba apply online salah satu airline yang baru buka di Middle East. Jadi saat itu Etihad Airways itu baru 3 tahun umurnya. Jadi masih baby lah. Maaf, sama Emirates?
Emirates itu lebih dulu berarti. Ya, Emirates memang lebih dulu dan base-nya di Dubai. Kalau Etihad Airways itu national carrier, tapi base-nya di Abu Dhabi. Di Abu Dhabi. Ya. Oke, silakan dilanjut. Kebetulan saat itu masih berusia 3 tahun, jadi mereka masih melakukan perekrutan besar-besaran. Dan saya gambling aja mencoba apply online, ternyata mendapat invitation untuk datang ke assessment day di Kuala Lumpur. Dan harus berkompetisi ya dengan beberapa kandidat lain yang mayoritas orang Malaysia ya, karena lokasi assessment day saat itu kan di Kuala Lumpur. Tidak ada di Jakarta Miss pada saat itu, apa memang semua diarahkan ke Kuala Lumpur? Sebelumnya sempat ada batch yang sebelum saya yang direkrut di Jakarta, tapi untuk pas saat saya direkrut, saya di assess di Kuala Lumpur. Ya. Di situ Miss ngelihat apakah dominan, mungkin orang Malaysia akan dominan, tapi ada orang lain, warga negara lain selain Malaysia, ada dari Brunei kah atau dari Indonesia, ada berapa juga yang bareng sama Miss? Kalau yang dari Indonesia kebetulan cuma saya, ya. Lalu ada beberapa kru kandidat lain dari South Korea, ada dari Singapura, ada dari Jepang dan India, gitu. Tapi mayoritas yang keterima di batch saya adalah Malaysian. Ya. Sebenarnya ini menarik ya, maksudnya pertama di situ base untuk pelatihannya atau rekrutmennya itu tidak di Indonesia, dan saingannya juga bisa dibilang internasional dong, karena udah melibatkan negara lain. Dari situ, dari sekian banyak pilihan karir nih, maksudnya kenapa Miss Astri ini bisa tertarik kayaknya cabin crew aja deh? Kenapa tuh kira-kira, maksudnya dengan proses yang panjang nih? Inspirasinya sebetulnya dari bukan salah satu. Jadi waktu saya masih bekerja di perhotelan itu sempat ada regular guest yang selalu check in dan check out, dan mereka dari beberapa maskapai domestik, ya, karena kalau bekerja di domestik kan kadang-kadang kru itu kan ron ya atau layover di kota-kota tertentu, dan waktu itu saya bekerjanya di Yogyakarta. Melihat mereka datang dan pergi itu saya sempat terpikir enak ya kali ya. Keren gitu ya. Kerja tapi dibayar. Nginepnya di hotel bintang 5. Siapa yang nggak mau gitu kan? Saya juga mau gitu. Terus tapi bisa nggak sih? Sementara saya merasa sangat insecure dengan physically saya waktu itu sangat underweight dan I was not that tall gitu kan. Jadi sempat kepengen tapi sambil mempertimbangkan lah, sampai suatu saat ada peluang yang saya lihat online, saya coba apply online, ternyata kalau di maskapai luar negeri tinggi badan itu bukan sesuatu hal yang utama, tapi tetap ada batas minimumnya. Ya, yang lebih utama adalah kita harus bisa mencapai 212 cm arm reach, karena di dalam cabin itu kan kita ada overhead bin ya, yang harus bisa kita jangkau untuk dibuka dan ditutup. Selain untuk stowing the baggage, kita juga biasanya menemukan di situ ada beberapa safety equipment yang kalau kondisi emergency harus bisa kita ambil. Kalau tangan kita nggak bisa menjangkau, terus gimana? Gitu. Jadi berangkat dari ketidakpercayaan diri sebetulnya. Tapi terus ya mencoba peruntungan, dan ternyata ya di situ jalannya rezekinya. Tapi memang menarik juga, maksudnya banyak orang yang kira ya mungkin kayak tinggi badan, maskapai berarti nyarinya cuma orang-orang yang tinggi. Sebenarnya ada reason yang masuk akal. Itu ada contoh misalkan ada emergency situasi yang memang harus menjangkau tinggi tersebut ya. Dan mungkin balik lagi ke tadi Miss Astri ketika melihat dari pertama kali tuh melihat, wah keren dia nginep, maksudnya di hotel bintang 5, kerja dibayar, kan itu akan lebih spesifik ke berarti kan kita ngeliatnya gaya hidup, wah glamor nih. Nah dari kacamata awam mungkin banyak yang ngeliat kalau cabin crew ini sebenarnya glamor, penuh traveling, jalan-jalan ke segala macam. Tapi menurut Miss Astri ini realita yang sebenarnya terjadi di cabin crew tuh kayak gimana sih Miss? Realitanya, kenapa kita kelihatan sering traveling ya karena memang bagian dari pekerjaan, bagian dari jadwal yang harus kita jalani. Lalu kalau kelihatan glamorous, kayaknya karena mungkin
anggaplah ya, misal hari ini kita posting foto lagi di Paris, terus berapa hari kemudian mungkin di New York. Padahal di balik foto-foto estetik itu ada badan yang jet lag, ada yang mata yang pedes karena kurang tidur, ada betis yang cenut-cenut karena pakai high heel berjam-jam ya. Belum lagi ngeladenin passenger gitu-gitu Miss ya. Dan sebetulnya hal yang paling glamor yang cabin crew butuhkan adalah tidur yang cukup, bukan jalan-jalannya. Biasanya excitement level untuk jalan-jalan itu hanya di tahun pertama, ya. Tapi setelah kita datang ke tempat yang sama berkali-kali, rasanya kan jadi biasa aja. Aduh kesini lagi gitu ya. Ya kecuali kita udah lama nggak kesana lagi, terus nanti datang pasti masih pengen jalan-jalan. Tapi biasanya kalau kita habis long flight gitu ya, yang pertama kita pengen datangin ya kasur, pengen tidur aja gitu. Nah ini mungkin membuka juga pandangan kita orang awam nih, kayak ngelihat pramugara pilot, enak kesini jalan-jalan ke negara mana, tapi ternyata memang ada yang dikorbankan ya, maksudnya dari jam tidur, fisik, ngejaga fisik udah Miss ya, harus apa ya, harus sempurna ketika melayani teman-teman passengernya juga, dan itu memang harus diperhatikan ya. It's a very demanding job, maksudnya physically ya terutama, karena jam tidur kita jadi berantakan. Body clock kita itu harus menyesuaikan sama time zone di mana kita berada. Kalau orang yang nggak bisa tidur kapanpun, anytime, dimanapun itu agak akan struggling, dan itu bisa menimbulkan gangguan kesehatan yang lainnya ya. Gitu. Dan apalagi penampilan juga ya, maksudnya walaupun secapek apapun berarti harus dituntut penampilan yang oke, karena nanti kan berhadapan dengan penumpang, kalau penumpangnya lihat, aduh penampilannya gini pramugari, ini antara maskapai tingkat kepercayaan di maskapai akan menurun gitu ya. Berarti emang harus diperhatikan dari situ ya. Dan berarti kalau tadi soal perjalanan Miss Astri dengan awal mulanya kenapa mau masuk ke atau terjun ke dunia industri aviasi atau karir sebagai pramugari, mungkin ini agak lompat ya. Jadi dari pengalaman Miss Astri ini, kualitas utama yang dicari maskapai saat merekrut seorang cabin crew atau pramugari itu apa? Mungkin dari segi pada saat itu Miss Astri apply, atau bisa di-compare dengan yang sekarang? Yang paling utama dia harus punya excellent communication skill. Dan terutama kalau teman-teman memang bertujuan ingin terbangnya di international airline, yang pasti bahasa Inggris harus dikuasai. Apakah harus fluent banget gitu? Yang penting understandable gitu. Dan kalau sekarang kan memang banyak airline yang mensyaratkan kita harus menunjukkan hasil skor TOEIC ya. Nah itu harus dipersiapkan betul-betul, karena beberapa airline mungkin menstandarkan minimal 700 atau 500. Jadi teman-teman benar harus mengasah itu dari sekarang. Lalu yang kedua, seseorang yang kualitas yang dicari itu dari seorang cabin crew, dia harus proaktif dan asertif. Proaktif, dia harus take initiative. Kalau misalnya sebelum terjadi insiden kita harus bisa mengantisipasi. Dan asertif, kita harus berani tegas untuk yang apapun yang berkaitan dengan safety. Misalkan ada yang nantang gitu ya, ada rewel sedikit tuh biasanya tuh harus tegas gitu ya. Jadi buat airline industry, safety comes first. Kalau service itu jadi kita deliver excellent service itu yang berikutnya setelah safety sudah terpenuhi. Safety dan security itu it's a must. Berarti kan kalau dari yang tadi Miss Astri jelaskan, panjang tuh seleksinya ya. Dan memang harus teliti dan ikut per yang memang harus diwajibkan untuk lolos. Lalu ada tahapan seleksi yang paling menantang nggak bagi kandidat, atau ketika Miss Astri mulai karir sebagai pramugari atau cabin crew? Kalau dari pengalaman saya, waktu saya ikut assessment day, itu yang menantang adalah saat focus group discussion. Jadi ada satu tahapan kita dikumpulkan beserta kandidat lain dalam satu grup, lalu kita dikasih tema untuk memperkenalkan diri selama 60 detik ya. Terserah mau ngomong apa aja dengan tema itu. Lalu setelah itu kita dikasih studi kasus untuk didiskusikan bersama.
Dari situ rekruter akan menilai apakah kita tipe kandidat yang team player atau bukan. Apakah kita dominan atau tidak. Apakah kita pasif atau proaktif. Lalu apakah kita memotong pembicaraan orang lain atau tidak. Apakah kita mau mendengarkan orang lain dengan baik atau tidak. Mendengar dan menyimak kan berbeda ya. Betul. Jadi biasanya nanti setiap orang akan diberi kesempatan bicara. Misalnya kita kehabisan ide nih karena ide kita udah dibahas sama orang lain, ya udah kita coba summarize aja. Dan summarize itu juga ada key point-nya. Dari rekruter bisa menilai bahwa kita menyimak semua pendapat dari tiap kandidat. Jadi jangan berkecil hati jika misalnya di saat group discussion kita ide yang kita mau sampaikan udah disampaikan orang lain nih. Ya udah jangan bingung, jangan panik, pokoknya coba ambil role yang belum diambil oleh orang lain. Bisa dengan timekeeper, timekeeper juga bentuk proactiveness kan. Jadi ya gitu, pintar-pintar aja lihat peluang gitu. Berarti untuk di setiap posisi ya, berarti nggak harus seimbang ya. Jadi isi aja bagian mana yang belum kosong, kurang lebih seperti itu, Miss. Karena mungkin kalau saya ada di posisi tersebut kayak mikir, wah peserta ini aktif sudah jadi minder nih, aduh jadi nggak ada kesempatan buat ngomong. Padahal ada posisi lain yang bisa dimaksimalin sama si saya misalnya, gitu ya. Itu pressure testnya di situ, ya. Terus ya memang kita selama di group discussion itu kita juga dilihat body language-nya. Ya, di saat orang menentang pendapat kita, apakah kita defensif atau tidak. Ya. Jadi ada banyak faktor yang menjadi penilaian di saat momen itu. Kadang-kadang kan kita suka tidak menyadari ya, facial expression kita tuh jadi kontrol lah ya. Iya, tidak terima misalnya sedang dikritik. Jadi itu yang perlu dijaga. Benar-benar kita harus bisa menata behavior dan attitude selama proses. Berarti secara nggak langsung itu menjadi salah satu yang dinilai lolos atau tidaknya. Gitu ya. Iya. Berarti mungkin saya nangkapnya yang aktif pun belum tentu akan lolos ya. Iya, kalau terlalu banyak bicara pada kosong percuma juga. Ya, jadi speak when it's really necessary gitu. Berarti dari rentetan itu, nah ini mungkin yang bisa diambil sama teman-teman viewers ya, sama teman yang nonton. Kesalahan apa yang paling sering menyebabkan si kandidat ini gagal lolos proses seleksi, Miss? Ada banyak sih faktor ya. Tapi yang paling sering tuh terjadi adalah self-confidence. Self-confidence, entah itu overconfident atau lack of confidence. Jadi dua hal itu kalau terlalu berlebihan itu pasti akan bisa menyebabkan seseorang menilainya kurang baik ya. Terlalu overconfident nanti terkesannya arogan. Tapi kalau lack of confidence, mau se-experience apapun, kalau dia nggak punya percaya diri untuk men-showcase diri dia saat proses rekrutmen ya percuma juga gitu. Harus bisa everything is good in moderation gitu. Berarti di situasi tersebut, misalkan nih saya juga nggak tahu ya apakah saya terlalu overconfidence atau enggak, itu akan ada yang mengoreksi kah? Ketika nggak ada. Berarti nanti ketika outputnya selesai, maksudnya ketika selesai baru akan ada hasil. Nggak ada closure. Biasanya kalau misalnya nggak lanjut ke tahap berikutnya, kita cuma dikasih tahu bahwa nomor sekian silakan meninggalkan ruangan. Yang nomor sisanya silakan lanjut ke ruang berikutnya. Jadi kita nggak akan diberitahu masalah kita tuh di sebelah mana. Berarti secara langsung introspeksi diri. Iya. Iya betul. Jadi kita harus mau nggak mau merefleksikan itu di rumah nanti. Nah iya benar-benar kayak terlalu pede nggak ya saya? Mungkin tapi secara nggak langsung itu bagusnya adalah ketika kita introspeksi diri di rumah, ketika ikut lagi nanti misalkan ada peluang lagi, itu akan kemungkinan di tidak lolosnya akan kecil ya. Maksudnya kita udah tahu apa yang harus kita lakukan. Misalkan tadi merasa overconfidence, berarti dikurangin lagi nih, jangan terlalu dominan gitu kali Miss ya. Nah ini mungkin pertanyaan selanjutnya banyak juga ditanyakan sama teman-teman sih, kayak apakah penampilan itu faktor utama lolos atau tidaknya peserta di seleksi Cabin Crew atau Pramugari? Itu benar nggak, Miss? Penampilan salah satu faktor yang dinilai. Ya. Tapi apakah itu penentu seseorang jadi diterima atau tidak? Belum tentu. Belum tentu. Karena walaupun mungkin secara fisik proporsional, dia cantik, dia rapi, dia
punya impeccable grooming, tapi attitude dia kurang, bisa jadi dia nggak akan lanjut ke tahap berikutnya. Oke. Atau mungkin communication skill dia masih kurang, ya itu kurang menunjukkan kualitas cabin crew ya. Jadi penampilan salah satu yang penting, tapi ada banyak faktor lain yang harus mendukung gitu, di balik itu. Baik, betul. Karena ini memang banyak banget ya teman-teman, apalagi perempuan. Misalkan saya punya teman perempuan lah, kayak nggak melulu seputar kepercayaan diri. Jadi memang kepercayaan diri itu bukan faktor utama, tapi dinilai, tapi bukan penentu. Iya, bisa. Tapi memang faktanya penampilan itu kan harus dijaga dengan immaculate, karena memang dari head to toe kita tuh merepresentasikan airline tempat kita bekerja. So you will be the face of the brand. Jadi ya memang harus menjaga sekali itu penampilannya. Oke, baik, itu kalau tadi memang rentetan untuk seleksinya, lalu background dari Miss Astri ketika bagaimana memulai berkarir di Etihad. Lalu kita coba lompat ke Miss Astri ketika berkarir di Etihad. Situasi seperti apa sih yang paling banyak menggunakan bahasa Inggris ketika di Etihad Airways ini? Situasi apa ya? Situasi apapun. Apapun, karena memang di saat kita memutuskan untuk bekerja di international airline, artinya kita sudah tahu kita akan dealing dengan banyak latar belakang yang berbeda, nationalities. Bukan hanya rekan kerja tapi juga passenger. Jadi memang mayoritas bahasa Inggris dilakukan digunakan itu saat yang berkaitan dengan safety. Saat di awal penerbangan kan kita harus melakukan safety demonstration, harus melakukan announcement dalam bahasa Inggris juga, harus memastikan orang-orang yang duduk di emergency exit. Harus kita beri pemahaman, briefing, ya, bahwa tidak boleh meletakkan barang di bawah kaki karena itu bisa menjadi obstacle. Nanti saya baru tahu nih. Malam saya belum pernah naik pesawat, Miss. Memang bahkan tas itu kalau ditaruh di bawah bisa jadi obstacle kalau in case of emergency. Jadi sebaiknya memang disimpannya di overhead bin. Oke, memang harus ya, keselamatan sih penting ya. Maksudnya kalau misalkan informasi keselamatan tidak tersampaikan dengan baik ya bahaya juga, Miss ya. Oke. Berarti secara nggak langsung kemampuan bahasa Inggris ini jadi salah satu faktor utama cabin crew internasional kan. Maksudnya mungkin ada beberapa yang asal bisa aja deh bahasa Inggrisnya, tapi nggak tahu nih, mungkin sepengetahuan Miss ada yang harus spesifik, listeningnya sekian, readingnya sekian. Itu sejauh ini apakah sudah melihat Miss terkait hal itu? Kayaknya kalau udah memang bercita-cita bekerja di dunia pelayanan atau hospitality industry, coba belajar English for hospitality industry, karena itu akan lebih spesifik membantu kita saat melakukan service kepada customer. Jadi pada saat kita harus melakukan meal service itu pasti harus ada dialog kan dengan passenger. Biar nggak kaku, kita bisa mulai mencari banyak artikel atau video yang memberi kita sampel dialog yang bisa kita pakai nanti gitu. Untuk biar kalau pas bicara lebih keluarnya natural, bukan hafalan gitu. Di saat training kita dibekali dialog-dialog itu gitu. Gimana cara take order, gimana kita cara menawarkan makanan. Tapi kalau mau berimprovisasi akan lebih baik, karena memang yang penting guideline-nya adalah harus dengan bahasa yang respectful. Ya. Dan itu salah satu yang dilatih di cabin crew Indonesia tentunya. Betul. Salah satunya itu. Oke. Dan mungkin itu tadi internasional itu emang udah harus wajib ya bahasa Inggris. Tapi sepengetahuan Miss Astri sendiri, mungkin dari beberapa rekan-rekan seprofesi, kalau misalkan untuk di maskapai domestik, mungkin ada beberapa, saya juga kurang tahu ya, mungkin ada beberapa yang mengharuskan bahasa Inggris tapi hanya sekedar saja. Terus ada juga yang spesifik harus misalkan nih harus ambil TOEIC sekian, nilai skor sekian. Kalau misalkan kita mengerucut ke salah satu maskapai yang ternyata hanya bisa bahasa Inggris, tapi ada 2 peserta yang melampirkan satu paket TOEIC, satu hanya ya udah saya bisa. Nah, kira-kira tuh yang berpeluang
akan bisa lolos itu kira-kira yang mana, Miss? Kalau dari sisi Miss Astri sendiri dan sebagai mentor juga. In my opinion, kalau bisa menunjukkan skor TOEIC terkini itu akan peluangnya lebih besar. Karena semua orang mungkin bisa mengklaim dirinya bisa berbahasa Inggris, tapi skor TOEIC itu bukti otentik ya dari lembaga yang memang kompeten dan kredibel yang bisa membuktikan bahwa memang seseorang ini sudah terukur bahasa Inggrisnya gitu. Jelas skor TOEIC itu akan menjadi nilai plus untuk menambah peluang diterima. At least ada bukti ya. Otentik ya. Karena dari beberapa cerita juga dari beberapa narasumber dari podcast juga ada yang ngaku bisa, tapi ketika dites di lapangan AU. Nah, jadi better memang harus ada sertifikatnya ya. Jadi at least udah terukur lah. Kalau bicara lagi bahasa Inggris kan ini banyak yang nggak pede lah. Mungkin untuk teman-teman yang merasa kurang percaya diri nih, Miss, apa saran yang bisa Miss kasih nih ke teman-teman yang mau berkarir sebagai pramugari tapi bahasa Inggris saya masih kurang bagus nih, nggak pede gitu, gimana, Miss? Untuk teman-teman yang mau masih malu, masih nggak pede. Untuk teman-teman yang mungkin belum pede dengan bahasa Inggrisnya, bisa dengan mengasah diri, memperbanyak perbendaharaan kata, dengan mencari kata-kata baru lewat film, lewat musik, lewat lagu, lirik-lirik yang bisa kita dapat. Karena sekarang kan banyak bahasa Inggris yang slang language ya, yang mungkin kita nggak bisa menerjemahkan itu bulat-bulat ya. Jadi itu bisa jadi wawasan baru. Tapi kalau mau lebih spesifik lagi, kembali lagi saya sarankan kalau memang mau menjadi cabin crew atau apapun yang berkaitan dengan customer service, pilih bahasa Inggris profesional yang untuk dunia pelayanan, agar nanti bisa kita praktekkan saat bekerja. Gitu. Jadi nggak cuma daily conversation, tapi juga yang kaitannya untuk pekerjaan. Gitu. Berarti di cabin crew sendiri memang menyediakan itu kan? Berarti kan kita harus spesifik bahasa Inggris yang ada istilah-istilah untuk dunia aviasi. Berarti itu disediakan oleh cabin crew ya, teman? Kalau yang untuk itu biasanya kita lebih ke persiapan interview ya. Cabin crew Indonesia itu fokusnya lebih ke membantu para cabin crew wannabe untuk mempersiapkan diri menghadapi rekrutmen. Jadi yang fokus kita adalah mempersiapkan gimana cara menjawab pertanyaan saat final interview. Gitu. Jadi belum ke bahasa servis. Belum ya, tapi untuk interviewnya ya. Kalau bahasa servis nanti kalau kita udah keterima, karena toh kita akan dapat trainingnya di airline yang di mana kita lamar. Nah, ini menarik banget nih buat teman-teman yang emang udah atau ingin berkarir sebagai flight attendant atau cabin crew, ini bisa bergabung ya bersama Cabin Crew Indonesia. Pelatihannya ini khusus teman-teman yang mau berkarir sebagai flight attendant. Itu bisa ya nanti kalian hubungi aja, kita taruh di deskripsi untuk Instagram dari Cabin Crew Indonesia, dan nanti tidak menutup kemungkinan akan dimentorkan oleh Miss Astri sendiri. Memang. Miss Astri ini juga selain berkecimpung di dunia aviasi juga ada instruktur pound-feet. Ini serius, Miss? Serius ya. Cowok bisa nggak sih, Miss, cowok? Bisa, boleh banget. Banyak kok instruktur yang cowok juga. Ini lebih karena awalnya tuh karena saya saat itu lagi program hamil ya. Jadi harus rajin olahraga gitu. Ternyata setelah mencoba beberapa olahraga, pound feet lah yang sesuai dengan kebutuhan badan saya. Gitu. Pound feet. Cowok bisa kali ya, bisa banget. Apa lo maco, nggak usah maco-maco, Miss, yang penting sehat ya. Closing question nih buat Miss Astri sendiri. Jika boleh menyampaikan atau memberikan satu pesan nih buat anak-anak muda nih, teman-teman yang fresh graduate yang mau atau baru mau mulai berkarir di cabin crew internasional, kira-kira pesan dari Miss Astri apa nih? Yang pasti kenali kelemahanmu, kekuranganmu. Kalau kita udah memahami apa kelemahan atau kekurangan kita, jadinya kita lebih terprogram harus mulai dari mana. Dan di Cabin Crew Indonesia itu kami membantu para cabin crew wannabe untuk mengetahui potensinya, nggak cuma strength tapi juga weakness mereka. Dari situ nanti kita bisa pandu untuk bagaimana cara membuat CV yang berpeluang untuk terseleksi oleh HRD. Jadi nggak cuma cara membuat CV, tapi juga ada materi yang berkaitan dengan
personal presentation, etiquette, body language, dan interview preparation. Jadi nggak cuma tentang how you look, tapi juga kita harus menggali lagi tentang body language karena itu pun sesuatu yang berkaitan dengan first impression. And first impression matters. First impression matters. Kalau begitu memang sebenarnya yang didapat oleh pesan-pesan dari Miss Asri adalah penampilan itu bukan jadi yang utama banget ya. Tapi skill personal dari teman-teman yang nanti mau apply juga itu diperhatikan seperti tadi self confidence, lalu juga gimana kita tidak terlalu aktif ya kan, dan itu memang harus diperhatikan dan bisa dilatih di Cabin Crew Indonesia. Kalau begitu tidak terasa Miss sudah menuju akhir dari obrolan kita nih. Mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi seputar Cabin Crew, seputar pengalaman Miss Asri, dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak untuk Miss Asri atas insight-nya. Sangat ini kalau daging nih yang mentahnya ini daging ini teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang memang mau berkarir di dunia Cabin Crew atau di dunia aviasi itu bisa langsung ditonton ini episode ini ya. Tadi juga Miss Asri sudah kasih banyak pesan, dan lagi-lagi memang untuk Cabin Crew itu bukan hanya jalan-jalan, bukan hanya penampilan, tapi memang ada skill attitude, skill komunikasi, skill kepercayaan diri yang memang harus kalian miliki sebagai salah satu faktor kalian diterima sebagai cabin crew atau flight attendant di maskapai internasional. Saya juga mau terima kasih kepada penonton untuk jangan lupa subscribe channel YouTube kita di International Test Center. Di subscribe, nyalakan loncengnya. Kalau kalian ada yang mau tanya-tanya atau request tema obrolan bisa komen di bawah. Dan saya Rio, saya pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.